Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi bersama saya Wana Gastia dan masih bersama dengan kita tentunya beliau Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Bapak Budi Santoso SSTP MSI. Tema kita ada lomba video kreatif layanan Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Untuk Anda yang memang bergelut di dunia sinematografi atau senang membuat video-video reels di sosial media boleh ya, karena untuk lomba ini terbuka untuk seluruh masyarakat yang di Kota Yogyakarta. Baik, Bapak Budi, Nyun Sewu, kalau ngomongin soal kriteria penilaian begitu ya, yang utama dinilai apanya nih Pak, terkait dengan estetikanya atau terkait dengan isi yang akan disampaikan? Monggo silakan. Untuk kriteria penilaian ini memang kita kerjasama ada dari unsur profesional ya, expert dari Kominfo yang ada di kami. Memang yang paling utama nanti kreativitas terhadap bagaimana mempresentasikan mall pelayanan publik itu kepada publik. Nah itu. Kemudian juga tema kita di dalam lomba ini adalah cerita layanan mall pelayanan publik atau cerita layanan MPP. Nah itu nanti mungkin clue-nya seperti itu ya. Jadi bisa kesesuaian dengan tema, kreativitas, dan juga ini bagaimana video ini atau konten ini kita menggambarkan terhadap layanan yang ada di mall pelayanan publik. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak, 3 itu saja Mas. Tapi kalau terkait dengan pengambilannya, teknisnya itu memang standar ya dari teman-teman expert yang konten kreator dan sebagainya, nanti tentu bisa melihat. Tetapi harapannya teman-teman yang katakanlah ini awam, belum profesional, jangan kecil hati, karena memang kreativitas itu yang mungkin nanti nilai poinnya lebih banyak. Terkait dengan sinematografinya dan sebagainya itu kan ya standar gitu ya. Jadi itu Mas kriterianya, tetap nanti bisa diikuti oleh masyarakat semua. Baik Pak Budi. Ini kalau kita berbicara soal batas waktu pengumpulan, tadi sempat dijelaskan juga ya. Artinya bahwa sudah mulai dibolehkan masyarakat untuk bisa mengambil beberapa footage dari MPP begitu Pak, mulai hari ini atau bagaimana? Atau memang ada rentang waktu jadwal yang sudah ditentukan juga dari MPP sendiri? Jadi kalau untuk lomba kita, pengumuman lombanya sudah kemarin 6 September kita mulai ya, melalui Instagram, melalui website kami. Kemudian pengunggahan ini juga sudah mulai hari ini tanggal 8 ya. 9 Bapak. Kemarin sebenarnya sudah bisa sampai dengan 28 September. Nah, hari ini kita buka sampai batas waktu 28 September ini bisa mengunjungi di MPP untuk bisa take, bisa ambil gambarnya dan sebagainya. Nah, kemudian nanti untuk penilaian jurinya itu 29 sampai 1 Oktober. Nah, itu dinilai. Nah, kemudian pemenangnya nanti diumumkan tanggal 3 Oktober tahun 2025. Melalui Instagram yang saya sampaikan tadi. Kemudian awardingnya nanti tanggal 6 Oktober. Hingga itu nanti tepat di hari ulang tahunnya Mall Pelayanan Publik. Baik. Tanggal 6 Oktober itu Mas. Baik. Berarti artinya memang ini diumumkannya di puncak hari ulang tahun MPP begitu ya Bapak ya? Iya. Kalau ngomongin soal karya juga nih Pak, apakah nanti karyanya yang sudah dikirimkan atau yang menang bahkan itu akan ditayangkan mungkin melalui kanal Instagram atau kanal sosial media yang dimiliki oleh MPP Bapak atau bagaimana? Nanti ini menjadi milik kami, kemudian nanti tetap kita tayangkan di Instagram, kemudian kan juga punya layar informasi ya di Mall Pelayanan Publik. Ini juga akan terus-menerus kami sampaikan, termasuk dalam setiap sosialisasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Karya-karya ini menjadi pengiring atau yang kita tayangkan agar masyarakat bisa lebih mengenal Mall Pelayanan Publik, tentu dengan versi masing-masing dari
masyarakat. Ya. Baik, baik. Pak Budi, ini kalau ngomongin soal lomba ini gitu kan, apakah ada upaya juga nih dari pemerintah gitu kan dalam upaya pendekatan kepada masyarakat? Kita mengadakan lomba video begitu ya. Ini juga akan berpengaruh juga dengan kunjungan masyarakat ke MPP atau bahkan engagement ke sosial medianya dari mall pelayanan publik sendiri atau bagaimana Bapak? Ya, kita memang salah satu upaya untuk bagaimana mall pelayanan publik dekat dengan masyarakat, kemudian di dunia online kita menaikkan engagement, kemudian Google review-nya juga harapannya tetap terus berjalan. Nah, harapannya dengan adanya tayangan versi masyarakat ini, kita lebih memperkaya lagi. Masyarakat menjadi tahu, oh di mall pelayanan publik itu ada ini dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kami sudah sering mengadakan sosialisasi, tapi kalau masyarakat datang di sendiri, apalagi bersangkutan punya follower, punya teman yang banyak, itu bisa menambah informasi ke sana. Oke. Kemudian juga kami harapannya dengan kunjungan di mall pelayanan publik ini akan meningkat, karena ini juga saya informasikan ini Mas, selain kami menyediakan layanan perizinan non-perizinan, kami juga banyak layanan yang ada di mall pelayanan publik. Ada layanan perbankan, ada layanan perpustakaan, bacaan, ada supermarket, ada co-working space juga. Bahkan kami layanan internet juga cukup lumayan. Jadi bagi teman-teman tuh bisa, misalnya kalau anak sekarang kan ngerjakan tugas. Ini kami juga punya kafenya. Betul. Nah, Ya. perpustakaan digital kami juga punya. Kemudian perbankan kami ada. Nah, sehingga ini untuk kunjungan monggo dipersilakan, fasilitas umum ya. Ini monggo bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan khusus untuk layanan, ini memang kami hampir 100% kita sudah online system. Oke, jadi bisa dimanfaatkan dari rumah atau dimanapun asal ada internet dan alat komunikasi. Tetapi kami tetap memberikan layanan konsultatif melalui Clipper Invest namanya, klinik perizinan investasi. Jadi masyarakat semuanya yang masih terhambat terkait dengan sistem perizinan, silakan kami menuju counter Klinik Invest, nanti bisa kita jelaskan. Dan satu lagi Mas, kalau masyarakat yang tidak mau online, yang tidak mau berkunjung, tapi tetap ke mall pelayanan publik, kami juga layanan drive-thru juga punya. Ada KTP, ada SIM, boleh. Satu lagi kita tambahin Mas. Baik. Kalau masyarakat yang masih terhambat aktivitinya pergi ke mall pelayanan publik, kita ada layanan jemput atau mall pelayanan publik mobile. Tambah satu lagi Mas, bonus lagi untuk kamu. Monggo. Masyarakat yang berkebutuhan yang tidak bisa dibawa, cukup di rumah, kami ada layanan home care perizinan. Baik. Misalnya butuh layanan nomor induk berusaha untuk usaha, itu bisa kami datangi ke rumah masing-masing. Jadi itu ya. Nah, ini kita spill untuk teman-teman yang masih ragu. Ini mau pelayanan publik seperti apa sih? Nah, itu layanan yang bisa menjadi objek untuk lomba tadi. Baik. Ini kalau yang tadi Pak Budi jelaskan pelayanan publik atau yang ada di dalam MPP, mall pelayanan publik, ternyata pelayanannya emang banyak banget dan mulai dari online-nya, mulai dari drive-thru-nya dan juga yang lainnya. Apakah juga masyarakat ketika mau mengikuti lomba ini itu boleh mengambil dari satu sudut pandang saja atau memang harus beragam konten atau isi pelayanan yang memang harus dimasukkan ke dalam video tersebut, Bapak Budi? Ya, boleh salah satu. Nah, silakan misalnya yang menarik nih drive-thru, ngambil tema drive-thru, ngambil layanan jemput, ngambil layanan, karena gini, di mall pelayanan publik juga ada 33 tenan yang kami punya. Mulai dari Polres, Kejaksaan, kemudian Dukcapil ada, Kemenang ada, Imigrasi ada, SAT ada, boleh. Salah satu di sana, atau juga boleh ketika ada di coffee shop, tidak masalah. Ada nanti di supermarketnya, ini
menarik tergantung nanti olahan dari teman-teman atau masyarakat. Nah, ini kan tadi maka yang kita nilai adalah kreativitasnya tadi. Iya. Nanti kuncinya ada di sana. Oke, baik. Artinya bahwa dari segi yang ada di dalam MPP-nya silakan untuk bisa dieksplor begitu ya Bapak ya. Ya, betul. Nah, targetnya sendiri adalah seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta begitu ya. Dan sosialisasi sudah dilaksanakan dari kemarin-kemarin. Sampai dengan sejauh ini Bapak, ini bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan lomba ini? Tapi jawabnya nanti ya Bapak ya. Kita akan jeda dulu untuk commercial break. Untuk Anda saudara masih bersama dengan kita tentunya. Beliau ada Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Ada Bapak Budi Santoso SSTP MSI. Tema kita adalah lomba video kreatif layanan Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Setelah jeda komersial kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.